podcast for curious mind. Hai, kamu sedang dengerin Uang Bicara menavigasi kamu supaya tetap cuan bersama saya Alin Wiratmaja. Beberapa waktu lalu, mekanisme full call action sempat bikin pelaku pasar galau. Soalnya mereka ngerasa dirugiin nih, karena jadi nggak bisa lihat bid dan offer di papan pemantauan. Nggak bisa lihat bid dan offer pada saat transaksi. Bursa Efek Indonesia pun melakukan penyesuaian peraturan, namun tetap bakal memberlakukan FCA. Nah, dengan pemberlakuan FCA ini apa aja yang perlu kita perhatiin sebagai pelaku pasar supaya bisa beradaptasi? Langsung aja kita cari tahu jawabannya bersama praktisi pasar modal Hans Kui. Teman-teman Uang Bicara, senang sekali kali ini kita akan ngobrolin soal pasar modal nih. Kita tahu pelaku pasar lagi rame ngomongin FCA, udah lumayan lama sebenarnya peraturan ini masih berlaku meskipun ada beberapa perubahan yang dilakukan oleh Otoritas Bursa Efek Indonesia. Untuk membahas seperti apa para pelaku pasar bisa beradaptasi dengan kebijakan FCA ini, langsung saja kita akan membahasnya bersama dengan praktisi pasar modal Bapak Hans Kui. Terima kasih waktunya Pak di sela kesibukan yang padat. Ya, terima kasih Bu. Selamat pagi. Iya, baik. Kita mau bahas dulu nih Pak. Waktu awal muncul FCA ini memang sempat ramai ya Pak. Kalau sekarang sudah ada perubahan beberapa poin yang dilakukan oleh pihak Bursa Efek Indonesia. Kalau dari overview atau insight Bapak sendiri seperti apa Pak melihat FCA ini secara umum dan kemudian perubahan kriteria yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia? Ya, memang kalau kita lihat FCA ini rangkaian satu peristiwa gitu ya. Jadi beberapa tahun lalu bursa udah memperkenalkan papan pemantauan khusus ya. Jadi di dalam saham-saham yang dipantau khusus tadi itu memang diberikan notasi gitu ya. Jadi notasi ini biasanya memang merefer beberapa PR yang konotasinya sebenarnya negatif gitu ya. Jadi ketika investor membuka saham tadi, dia akan menemukan, oh saham ini mungkin ekuitas negatif gitu. Kemudian saham ini apa gitu ya. Jadi ada PR-PR yang harus diselesaikan gitu. Nah, karena memang cenderung negatif gitu ya. Jadi saya perhatikan bursa dan otoritas ini nampaknya melakukan riset ya ke luar negeri gitu ya. Dan menemukan untuk saham-saham yang likuiditas rendah tadi, di luar negeri itu ada beberapa negara menggunakan call option gitu ya untuk transaksinya. Dirubah dari continuous action jadi call option gitu. Nah, metodenya ini sebenarnya mirip dan sama ya dengan pra-opening dan pra-closing yang terjadi gitu. Nah, awalnya itu udah dilakukan hybrid gitu ya, dilakukan hybrid terhadap satu kriteria saja. Nah, hasil evaluasinya menunjukkan hal yang positif dari penerapan hybrid tadi. Nah, oleh karena itu akhirnya diterapkan secara full call option. Artinya saham-saham yang memenuhi 11 kriteria gitu ya. Dan rata-rata kriteria itu sebenarnya ada PR lah ya. Kalau kita mau ngomong jujur mungkin agak negatif gitu ya. Dan cenderung lebih berisiko gitu ya. Dan saham-saham itu diterapkan dengan full call option gitu. Nah, waktu penerapan kebijakan pasti banyak pro kontra gitu ya. Nah, sebagian investor kalau kita perhatikan tidak memahami metode ini gitu ya. Jadi tidak memahami sehingga kita menemukan ada riak-riak negatif ya yang terjadi di pasar, ada penolakan yang terjadi gitu. Karena memang metode ini waktu itu belum terlalu dipahami gitu. Nah, tapi kalau kita mau bicara esensial dari kebijakan ini gitu ya, saham-saham dalam pemantauan khusus ini berkonotasi lebih negatif gitu ya. Artinya ada sesuatu yang cenderung resikonya tinggi gitu. Nah, penerapan FCA ini tujuannya agar investor retail ya yang terutama yang baru gitu ya, yang belum terlalu memahami gitu ya, sebaiknya nggak bertransaksi di sini gitu. Karena saham-saham di dalam kelompok ini cenderung lebih berisiko gitu. Nah, ini yang dimaksud menaikkan awareness gitu ya. Jadi sesudah ada ini, tadinya investor kalau ketemu notasi khusus mungkin nggak terlalu aware, tetapi sesudah dirubah metodenya, mereka menjadi aware gitu ya. Oh, ini beda gitu ya. Dan kebetulan memang saham-saham di dalamnya cenderung lebih berisiko gitu.
kalau kita tilik dari sisi awareness-nya ini, sebenarnya kalau menurut Bapak udah dapet dong berarti ya Pak. At least misalnya masyarakat tahu, oh ini saham masuk FCA nih, masuk daftar FCA, berarti ada PR yang tadi Bapak sebutin. Ya, itu awareness dan perlindungan investornya ada di sana gitu Mm-mm. ya. Artinya kalau investor masih tetap ingin transaksi di sana ya berarti memang dia udah tahu bahwa ini ada PR gitu ya. Jadi dia tahu ini ada resiko gitu. Nah, saya pikir penolakan juga banyak datang dari mereka yang sebelumnya udah terjebak gitu ya. Artinya ternyata dia bertransaksi di saham-saham yang mungkin ya quote unquote sebagian gitu ya, nggak semua gitu ya, fundamentalnya agak kurang gitu ya, sehingga harga sahamnya ada yang turun ke 50 gitu ya, kemudian ada yang istilahnya nggak terlalu bagus lah kinerjanya ya, dia menderita kerugian gitu. Ketika saham dia mendadak masuk ke FCA dan turun harganya, mereka menjadi tentu panik gitu ya, oh gimana nih transaksinya gitu. Nah tentu yang seperti ini ada riak-riak ya karena mereka merasa oh kami nggak ngerti nih kok kerugian meningkat gitu. Tapi di sisi lain investor yang belum bertransaksi di saham-saham itu menjadi lebih aware gitu ya. Jadi tentu kita harus memahami dulu gitu ya kenapa ada riak-riak tadi yang terjadi di pasar. Baik, kalau sekarang misalnya beberapa teman kenalan saya yang trader memang sudah cukup lama di market, mereka masih bisa memanfaatkan peluang rupanya di saham-saham yang FCA ini. Berarti ini udah dengan tahu risiko penuh ya Pak ya, bahwa ini saham-saham yang sebenarnya masih ada PR-nya dari sisi fundamentalnya kayak gitu berarti ya Pak ya. Ya, artinya begini, memang Mm-mm. FCA ini ketika keluar orang belum paham, jadi Mm-mm. tentu terkejut gitu ya. Jadi ada sebagian belum paham, agak terkejut karena sahamnya masuk gitu ya, jadi bingung gitu. Nah, Mm-mm. tetapi saya melihat kalau orang udah mulai memahami, banyak juga yang memakai FCA ini jadi peluang gitu ya. Saya ketemu beberapa teman yang cerita beli di beberapa perak, kemudian naik gitu ya, dia jual gitu ya, untungnya lumayan gitu. Ada yang 20, kemudian jual di 40-an gitu. Jadi dia memanfaatkan gitu ya. Nah, tentu begini, kalau kita perhatikan saham yang kita beli di FCA ini harus benar-benar dilihat gitu. Prospeknya bagaimana gitu, fundamentalnya bagaimana gitu. Karena sebagian masuk ke FCA ini ada masalah likuiditas ya. Ada saham yang likuiditasnya rendah belum tentu dia fundamentalnya jelek gitu ya. Tapi Mm-mm. likuiditasnya rendah. Tapi likuiditas rendah itu ada risiko. Risiko likuiditas itu ada risiko yang sangat besar yang dihadapi oleh investor. Karena kalau kita beli saham yang nggak liquid, kemudian pas kita butuh dana, kita mau jual, nggak ada yang mau beli gitu. Gak Nah, bisa keluar itu ya Pak. ya nggak bisa keluar gitu. Nah, ada juga karena free float-nya rendah gitu ya, sehingga Mm-mm. masuk ke dalam FCA gitu. Jadi ketika investor memahami, dia mengerti saham yang dia beli gitu ya, dan dia bisa tetap untung di sana. Tetapi sekali lagi, ini lebih direkomendasikan bagi teman-teman yang lebih profesional, lebih berpengalaman gitu ya, bertransaksi di sana. Iya, karena berisiko tinggi ya Pak ya. Kalau misalnya kebijakan FCA ini it's here to stay, misalnya ada beberapa misalnya yang kontra dengan kebijakan ini mengatakan bahwa market jadi sepi. Tapi kalau menurut Bapak sendiri sebagai pengamat pasar modal, apakah argumentasi ini solid atau sebenarnya enggak kok, likuiditas di bursa masih average-nya baik-baik aja begitu Pak? Ya, memang begini, kalau kita lihat secara data gitu ya, Mm-mm. ketika implementasi FCA itu seolah-olah transaksinya agak turun gitu ya, ada flow asing keluar dari pasar Indonesia gitu. Tetapi begini, itu bukan karena FCA gitu ya. Jadi FCA itu saham-saham dalam FCA itu market cap-nya ya sebelum saham brand masuk itu kurang dari 3% dari market cap yang ada gitu. Kalau kita tanya dengan investor asing gitu ya, kita tanya dengan institusi, mereka bilang FCA nggak ada pengaruh ke mereka gitu, karena bukan saham yang mereka beli gitu. Jadi penurunan yang terjadi di pasar saham waktu periode penerapan sebelum revisi dilakukan, ini lebih karena kebijakan Federal Reserve yang higher for longer gitu. Jadi ketika Fed mengatakan dia akan menahan suku bunga dalam periode yang lebih lama,
untuk tinggi gitu ya, tetap tinggi gitu ya. Dan kemudian mereka merubah dot plot mereka yang tadinya di Maret masih ada 3 kali pemotongan, sekarang di Juni itu dia mengatakan cuma 1 kali pemotongan. Nah, gelagat-gelagat ini yang menyebabkan terjadi outflow di pasar kita. Belum lagi rumors-rumors yang nggak bertanggung jawab gitu ya, yang dihembuskan bahwa pemerintah akan menaikkan defisit anggaran sampai di atas 3% gitu ya, debt to GDP ratio kita akan naik di atas 50% ya, menuju 50%. Nah, rumors yang kurang tepat ini gitu ya, memang udah dibantah ya rumors ini juga menyebabkan dana itu keluar dari pasar saham dan obligasi Indonesia gitu. Tapi itu nggak cuma di Indonesia, tapi terjadi di seluruh dunia gitu. Jadi ada event yang tercampur gitu ya, dan ada yang membuat seolah-olah gitu ya, oh ini karena FCA pasar menjadi turun, volume turun, asing keluar gitu. Padahal sebenarnya nggak ada kaitannya gitu ya. Karena tadi market cap saham-saham dalam FCA itu tidak lebih dari 3%. Kalau jumlah mungkin lumayan banyak, tetapi kecil kapitalisasinya. Nah, itu yang jadi catatan kita. Itu tadi pengamat pasar modal Hans Kui yang udah jelasin tujuan pemberlakuan FCA. Masih ada pembahasan penting di bagian selanjutnya, jadi jangan kemana-mana, tetap di Uang Bicara. Bayangkan sebuah petirahan angker, hutan di Jepang yang dipenuhi roh-roh bergentayangan, sebuah boneka yang hidup. Apakah kamu menyukai cerita semacam itu? Berarti kamu harus mengikutiku, Astri Septiani, dalam podcast Antologi Garib. Sebuah podcast yang menceritakan kisah-kisah misteri dan fenomena ganjil dari seluruh dunia. Peristiwa garib. Nantikan podcast Antologi Garib menemanimu setiap Kamis. Temukan Antologi Garib di kbrprime.id dan platform mendengarkan podcast lainnya. Kamu masih mendengarkan Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan bersama saya Alin Wiratmadja. Kita masih bakalan ngebahas soal full call auction FCA bersama praktisi pasar modal Hans Kui. Kita lanjut lagi yuk. Kalau dari Bapak sendiri, point of view-nya apakah dari FCA ini, kalau kita lihat sisi positif dan negatifnya apa aja nih Pak, poin-poin yang menjadi catatan Bapak? Ada pro dan kontra lah gitu ya, kalau kita lihat kebijakan diimplementasikan gitu ya. Kalau kita lihat yang kontra itu kan mungkin orang rasa, oh ini kok metode baru gitu ya, dan mereka tidak memahami gitu ya caranya gitu ya. Nah, kemudian ada yang merasa, oh ini order booknya nggak ada gitu ya, karena kalau kita orang transaksi kan mungkin udah biasa ya lihat, oh ada bid overnya gitu ya. Nah, kemudian transaksinya nggak bisa cepat, kita harus nunggu. Kalau seandainya sehari itu ada 5 kali lelang, 6 kali lelang gitu ya, kita harus nunggu periode tadi gitu ya. Itu adalah kontranya gitu ya, yang kontra ya, karena metode baru, tidak ada bid over gitu ya, kemudian harus menunggu gitu ya, nggak bisa continuous terus-menerus gitu ya. Tetapi di sisi lain, ini adalah bagian dari best practice juga ya, ada beberapa bursa juga mengimplementasikan papan pemantauan khusus gitu ya. Ada memang FCA, ada yang tetap biasa gitu ya. Kemudian saham-saham yang udah nempel di 50 gitu ya, tadinya nggak ada transaksi, tetapi sesudah masuk ke FCA, dia menuju equilibrium baru gitu. Biarpun harganya turun gitu ya, tapi orang bisa bertransaksi di sana gitu. Nah, kemudian dari segi awareness, memang kita melihat orang menjadi aware gitu ya. Oh, ini ada saham yang ada PR-nya gitu ya. Jadi orang punya awareness tadi gitu ya. Dan yang berikutnya, ini juga bisa jadi satu metode ya yang dipakai oleh otoritas untuk dikandangin gitu ya. Jadi saham-saham yang mendadak tanpa ada perubahan fundamental berarti, tanpa ada sesuatu yang cukup penting, harga sahamnya bergerak naik sangat kencang gitu. Nah, seringkali dia naik kencang, kemudian
habis itu berapa hari kemudian dia turun, jatuh gitu. Nah, seringkali investor retail itu terpancing ikut beli di sana gitu ya. Nah, jadi dengan FCA ini kalau dia disuspend lebih dari 2 hari, dia dimasukin dulu ke papan penawar khusus. Nah, untuk meningkatkan awareness investor gitu ya. Karena kadang-kadang gitu ya kita bilang begini ya, investor kita ini pemberani semua gitu. Saham naik Berani kencang, spekulasi ya Pak. ya berani spekulasi. Disuspend, buka, naik, dia beli lagi gitu. Nah, nanti kalau pas udah selesai turun jauh gitu ya, diem lagi di bawah, banyak juga yang teriak-teriak gitu ya, kejebak gitu. Nah, jadi ini ada sesuatu yang dirubah di sana. Nah, tentu perubahan-perubahan seperti ini ada yang merasa tidak nyaman gitu ya, karena biasanya tuh bisa tuh berspekulasi di sana gitu ya. Biasa mungkin juga ada pihak-pihak yang menaikkan harga, biasanya nggak cuma kena suspend dibuka bisa jalan lagi gitu ya. Tapi sekarang ada perubahan gitu ya. Jadi tentu kita harus melihat selalu ada pro dan kontra di sana gitu. Baik, kalau dari aspek perlindungan investor juga nih Pak, ada beberapa suara misalnya di pasar modal yang mengatakan kalau memang ujung-ujungnya ada cukup banyak nih list perusahaan yang masuk daftar FCA karena berbagai kriteria tadi Pak. Apakah memang sebaiknya dari hulunya aja diperketat proses IPO-nya, seleksinya lebih ketat lagi seperti itu. Papan akselerasi gak perlu ada seperti itu kan. Kita dengar ya Pak argumen-argumen seperti ini di market. Kalau menurut Pak Hans Kueh sendiri seperti apa nih Pak? Ya, jadi memang agak sulit gitu ya kita menghadapi PR yang cukup berat ya. Kita kadang-kadang pasar itu diharapkan terbuka bagi semua pelaku gitu ya. Dan salah satunya ketika pemerintah nasional pro dengan UMKM gitu ya, tentu diharapkan bursa kita juga membuka diri memberikan kesempatan ya kepada UMKM untuk bisa go public gitu. Maka itu ada papan akselerasi gitu. Seringkali juga jadi kendala gitu ya karena apa? Ternyata saham-saham itu go public, kemudian sahamnya terkoreksi gitu ya. Karena memang kita harus jujur, orang itu beli saham yang dia udah kenal gitu ya, investor itu. Betul Pak. Ya, atau saham yang mendadak jalan kenceng dia ikut berspekulasi di sana gitu. Nah, ini kalau emiten sangat banyak tentu juga investor nggak bisa beli semua saham gitu. Itu jadi kendala kita gitu. Nah, memang ada beberapa hal yang bisa kita cermati gitu ya. Pertama memang jumlah emiten yang masuk cukup banyak gitu ya. Dan saya udah melihat bahwa otoritas itu membuka ada 50-an emiten yang siap-siap di delisting. Jadi FCA ini adalah rangkaian kebijakan menjelang perusahaan itu akan di delisting gitu ya. Jadi ketika dia bermasalah gitu ya, sudah tidak memenuhi kriteria yang ada, dia masuk dulu ke FCA. Membuka peluang bagi yang punya barangnya mungkin mau ditransfer atau mau dijual atau seperti apa gitu ya. Kalau tidak berhasil diselesaikan PR-nya, ujung-ujungnya dia akan di delisting gitu. Betul. Nah, jadi ini rangkaian peristiwa delisting. Jadi untuk mengurangi jumlah yang masuk tadi, bisa aja ya keluar mereka ya. Jadi ada sebagian di delisting keluar. Nah, saya pikir memang seleksi di awal mungkin harus kita perhatikan saat ini ya. Jadi otoritas mungkin saya pikir akan lebih istilahnya lebih ketat ya, memastikan perusahaan yang masuk ke sana gitu. Betul. Nah, kemudian tapi di sisi lain investor juga harus lebih aware gitu ya. Jadi kalau beli perusahaan harus memperhatikan faktor fundamentalnya. Ya, jadi ini harus dibalance gitu. Nah, ada juga usulan yang mengatakan sebaiknya memang ada lagi mungkin seperti bursa paralel gitu ya. Jadi ada dua gitu ya, entah sama-sama di bawah Bursa Efek Indonesia tapi ada lagi yang terpisah benar-benar gitu ya. Seperti di Amerika ada Nasdaq gitu ya, saham-saham teknologi gitu ya, atau kelompok yang lain. Sehingga ada papan yang benar-benar utama, yang benar-benar bagus, ada yang memang isinya saham-saham yang kecil, yang lebih spekulatif gitu ya, yang ada di sana gitu. Yang ada juga khusus penny stock sih Pak ya. Ya, penny stock ya istilahnya. Nah, tetapi begini, sebenarnya saham-saham kecil ini memang berisiko, tapi potensi returnnya juga tinggi gitu ya. Jadi seluruh penelitian di dunia itu kalau kita lihat, kalau kita membeli saham-saham big cap, blue chip gitu ya, potensi upside-nya terbatas. Betul.
Kita harus melihat siklus untuk mendapatkan keuntungan di sana. Nah, tetapi kalau saham-saham kecil ya yang kadang-kadang orang bilang penny stock gitu ya, itu kalau fundamentalnya bagus, mendadak orang tahu, oh fundamental bagus, harganya bisa naik tinggi sekali gitu. Ya, jadi selalu ada pro dan kontra gitu ya. Yang paling penting itu adalah otoritas memastikan bahwa saham-saham ini udah ditransaksikan dengan wajar, efisien gitu ya, sesuai aturan gitu. Itu yang cukup penting. Oke, tadi Bapak katakan sebenarnya FCA ini merupakan bagian dari rangkaian panjang kebijakan yang memang sudah disiapkan oleh Otoritas Bursa Efek Indonesia. Next-nya apa ya Pak? Kalau saya baca-baca misalnya ada juga sekarang sedang dikaji soal liquidity provider seperti itu Pak, untuk biar likuiditas di pasar lebih ample lagi. Kalau menurut pendapat Bapak seperti apa nih Pak dengan inisiatif-inisiatif yang sedang digagas dan digodok oleh Bursa Efek Indonesia? Ya, betul ya. Jadi salah satu PR yang ada di FCA itu adalah beberapa saham likuiditasnya rendah gitu. Nah, kita punya catatan bahwa saham yang likuiditasnya rendah itu belum tentu jelek fundamentalnya gitu ya. Memang ada yang karena fundamental nggak terlalu mendukung likuiditasnya rendah. Tapi juga banyak saham yang ternyata masih bagus fundamentalnya tapi likuiditasnya rendah gitu ya. Jadi untuk menyelesaikan masalah likuiditas ini, kalau dia di pasar reguler mungkin memang nggak ada yang transaksi gitu. Nah, tetapi kalau memang sahamnya bagus, sebenarnya bisa ditunjuk liquidity provider gitu ya. Jadi pihak yang menyediakan likuiditas, dia akan memberikan quotation, bid dan ask gitu ya. Sehingga memastikan seluruh pelaku pasar itu ketika mau beli, ada yang jual, ketika jual ada yang beli gitu. Nah, itu quotation yang diberikan oleh liquidity provider. Nah, tentu PR-nya adalah sekarang harus mencari sekuritas yang bersedia jadi liquidity provider ya. Karena liquidity provider ini mau tidak mau dia punya posisi gitu ya, dan dia mengandung resiko ketika dia punya posisi tadi gitu ya. Jadi ya tentu aturan ini butuh waktu ya, karena apakah sekuritas yang siap, kemudian aturannya seperti apa. Nah, tetapi liquidity provider itu memang terbukti bisa menaikkan likuiditas di pasar gitu ya. Nah, sekarang PR-nya adalah memastikan pelaku yang menjadi liquidity provider ini melakukannya dengan fair gitu ya, tidak ada satu upaya manipulasi terhadap bid ask yang diberikan gitu. Baik. Terima kasih waktunya Pak Hans. Mungkin sebelum menutup perjumpaan kita pada hari ini boleh kasih closing statement Pak untuk pelaku pasar di Indonesia. Ya, kalau dari saya sebenarnya gitu ya, jadi investasi itu adalah satu proses gitu ya, dan kita membeli saham adalah membeli perusahaan gitu. Jadi kita harus memastikan dulu bahwa apa yang kita beli itu memang perusahaannya bagus, bisnisnya apa, ke depan bisa berkembang atau enggak gitu. Nah, dengan kita mengetahui itu, kita bisa melakukan transaksi dengan lebih baik gitu. Nah, tentu kalau kita lihat kebijakan itu pasti ada pro dan kontra gitu ya, tetapi kita juga harus melihat di tengah kontra tadi tujuan kebijakan ini adalah baik gitu. Dan saham-saham yang dalam FCA sendiri masih ada yang punya prospek dan masih ada investor juga yang menikmati keuntungan di sana gitu ya. Jadi investor harus bijak gitu ya, kalau kita memang profesional investor, profesional trader, silakan gitu ya bertransaksi di papan apapun termasuk di papan pemantauan khusus. Tetapi kalau seandainya kita mau investasi jangka panjang ya kita harus memahami perusahaan yang kita beli, ya mungkin sebaiknya kita menghindari saham-saham yang dalam papan pemantauan khusus tadi. Itu dia pengamat pasar modal Hans Kui yang udah jelasin soal full call auction. Semoga topik ini menambah insight dan awareness buat kamu yang mau bertransaksi di pasar modal. Oke, kalau kamu punya saran dan masukan untuk Uang Bicara atau punya ide keren seputar ekonomi dan finansial, kami tunggu emailnya di podcast@kbrprime.id, kirim dengan subjek Uang Bicara. Saya Alin Wiratmaja pamit, jangan lupa dengerin terus Uang Bicara menavigasi kamu supaya tetap cuan setiap Kamis di KBR Prime, Spotify, Apple Podcast, dan platform mendengarkan podcast lainnya. Bye-bye.